Cek. Oke. Balik lagi ke acara Ilkom 4 Podcast episode 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Audak Panjaitan seperti biasa akan membawakan acara Ilkom 4 Podcast, dan hari ini satu lagi teman kelas kita yang kita undang, Yusuf. Atau yang bisa saya panggil Ucup. Ya, enggak apa-apa lah. Cup, thanks ya men udah datang. Siap. Oke, gimana nih Cup? Perkenalan dulu Cup. Wah, dari mana? Ini ya. Pertama, aku kaget kalau kamu tuh datang udah potong rambut. Kapan kamu potong rambut? Udah 3 mingguan lah, 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulan yang lalu Iya. ya. Kenapa potong rambut? Ada memang pengen potong rambut? Iya. Kalau kata teman-teman supaya dapat pacar gitu. Aduh. Tapi enggak dapat. Nah. Tapi nggak rambut ya. Duh. Terus ya karena udah bega aja. Sumpek gitu loh. Oh iya ada. Udah Kemarin udah sepanjang mana sih? sepanjang dada lah. Udah yang sedada depan. ya? Nah, udah sedada. Udah berapa lama tuh manjanginnya? Itu dari habis UN berarti 2 tahunan lah kira-kira. Kamu tamat tahun 18. 2018. Iya. Ya. 2 tahun. Tapi susah. Ya? Iya. Kenapa pengen panjangin rambut? Kalau aku pertama pengen balas dendam karena sering kena potong waktu Nah, itu SMK. juga, Oh, kamu juga iya. gitu. Terus kalau kenapa manjangin rambut itu karena kelihatan kayak anak seni gitu loh. Waduh. Betul. Dulu kan Beda. ya. Heeh. Dulu kan mau daftar ke isi jurusan seni tapi enggak keterima. Ya udahlah, daripada aku udah enggak kuliah di isi, Iya. udah seninya enggak ada. Kamu pernah nyoba keisi juga? Udah pernah. Enggak lulus tapi. tapi. Terus kok bisa ke lempar ke Amikom? Karena temen bilang udah ke Amikom aja. Amikom. Kirain yang buat film, wah ini anak-anak wibu ini pasti Amikom. Itu yang buat anime itu, anime. Battle of Surabaya. Nah, Battle of Surabaya. Anak wibu. Itu kan kayak anime gitu kan. Terus ya udahlah. Dari artnya lebih ibaratnya ke Jepang memang. Ya emang. Kan animasi itu kan ada Amerika style, Eropan style, Ya. Japanese style ya. Nah terus aku ada jurusan apa aja, ada DKV enggak? Ada di Ilkom. Terus ya aku ulik-ulik terus masuklah ini, apalagi labnya Apple gitu kan. Itu kan di browser kelihatan. Iya. Padahal ya biasa aja. B aja. Padahal yang dipakai ya laptop Acer, Laptop mereknya Acer, juga. ya. Yang Apple yang beda gedung gitu. Pemasarannya emang bagus Pak Yanto. Yoi. Satot sama Pak Yanto. Shout out Pak Yanto. Terus udah 2 tahun manjangi rambut kan. Iya. Dari kesan seninya udah dapat lah. Ya seni tapi air gitu loh. Air seni. Air seni. Ya dapatnya yang gimana ya, seni itu nggak harus manjangin rambut sih kalau Betul. Cuman kalau sekarang gitu stereotipnya kan. ya Stereotip masyarakat. Aku juga pernah gitu ke bank gondrong pakai kaos celana pendek. ya Mas anak isi ya. sering kalau digituin. Aduh. Apalagi kalau main yang kayak Bigo tapi yang face to face itu Bigo. tapi yang live face to face. Ome main Ome Ome. TV. Banyak banget orang yang wah Mas anak seni ya Mas. Iya anak isi. Oh. Terus nih, Cup, aku sering lihat storymu tuh kamu hobinya main skateboard. Ya. Udah berapa lama kamu menggeluti skateboard? Jadi gini ceritanya. Yoi. Dulu SMP kelas 2 kenalan sama anak sebangku lah. Anaknya sering main BMX. Nah, terus wah, bagus nih main BMX. Aku cari-cari di internet berapa harganya. 4 juta aja baru dapat frame. Oh, itu frame-nya. rangkanya. Rangkanya. Terus wah, mahal nih. Ya udahlah, yang lain apa? Namanya kan Hayu. Yang lain apa yuk? Yang enggak harus mahal lah gitu. Ada nih skate. Skate masuk nih. Terus skate belajar ngulik-ngulik, lihat-lihat video di YouTube. Tapi belum ada dana buat beli. Bapaknya. Minjem dulu sama teman. Oke. Terus
pas kapan itu? Oh nganu. Kalau udah tamat Al-Qur'an sama bapak dibeliin. Kalau katam. Nah, kalau Aduh. katam Al-Qur'an dibeliin. Wah, semangat itu ngajinya. Yo, Semangat ngaji, katam udah dapat skate, tapi itu skate yang underrate lah, Iya, yang paling bawah sendiri. betul. Jadi kalau misalkan aku beli gitar bilangannya yang paling apalah gitu. Nah. Suaranya nggak bagus lah Ya gitu, kalau gitu loh, gitu. senar yang Fuji atau apa? Iya. Piramid tuh. Piramid, ya, piramid. Kalau senar ya gitar piramid. Nah, terus main sebulan main, dipinjam sama temen, nggak dibalik-balikin. Aku cari-cari temennya, wah, udah ketemu nih temennya, Aku apa itu? Aku tagih kan, mana skateku nih? Itu di rumah ambil aja. Aku ambil, udah patah. Wah, itu nggak tanggung Baru jawab sebulan, sih. iya. Itu nggak tanggung jawab sih sekawan lu. Terus oke lanjut. Terus vakum sampai itu kan dari kelas 2 SMP. SMP. Nah, vakum sampai kelas 3 SMA lah. Wah, lama ya. Kelas 3 SMA, anak-anak main skate lagi. Wah, kepengen lagi nih. Ya udahlah, ngumpulin duit. Nah, baru bisa dapat skate. Baru dapat skate itu semester awal lah. Semester awal baru dapat skate. Itu kisaran harga skate yang bagus berapaan? Biasanya harga pasarnya. Kalau untuk nge-build sendiri kayak Rakit sendiri ya? Ya, Spare ngerakit partnya beda-beda beda-beda gitu ya? itu 1.5 lah, 1.5 ke atas udah bagus. Kalau yang dari pabrikan atau dari brandnya itu sendiri satu ada 1 juta, terus 1.200.000. Untuk skatemu, papan skatemu sendiri itu rakitanmu atau kamu beli satu jadi? Satu jadi tapi itu kan bekas. Nah, bekas satu jadi tapi sama sananya itu ngerakit sendiri. Jadi orangnya yang pembeli tangan pertama itu ngerakit sendiri, terus aku beli bekas. Oh, ngerti. Jadi sekarang masih main? Sekarang masih main? Ya main lah. Di mana biasanya kamu main? Terserah sih, apa manut ngikut lah sama teman. Biasanya kamu ikut komunitas lah pastinya kan? Ya ada komunitas di kampung tapi skate mencret lah kalau mau boleh tahu. Nah, skate mencret itu dari anak-anak sawitan Magelang. Kamu asli Magelang? Magelang. Asli Magelang. Di sini nggak kau surat? Kontrak tadi. Kontrak. Iya. Kalau di sini mainnya denggung, sering denggung. Gimana ya? Kalau skate itu ngomongin skate ya nggak ada habisnya sih kalau aku. Karena ya cuma hobi sih aslinya. Cuman kan skate itu kan ada yang namanya street, ya. Terus ada yang ya apa sih namanya yang rem. Itu rem gitu. Rem. Nah, kalau itu kamu beda. lebih di mana sih style? Lebih street lah. Lebih street ya. Iya. Kalau buat park nyebutnya kan ada skater street sama skater park. Ya, taman park ya. Park itu kayak yang di Fast. Ya. Dugong juga park tapi anak-anaknya street. Suka cek spot sama sini. Temennya ya anak-anak street, dulu juga mainnya di aspal. Terus kalau anak park itu ya kayak gimana ya, kurang feel aja lah kalau aku. Ya cuma di situ mainnya, di situ nggak bisa dapat teman baru. Kalau di street kan kamu main di street, di Solo lah, di mana lah, di street. Terus kenalan, anak mana? Anak Jogja bang. Anak Jogja nih. Apa dapat kenalan baru, anak Solo. Iya, ngerti. Oh, berarti memang anak skate terus ada kasta-kastanya. Jadi memang ada juga dia ikut-ikutan skate hanya untuk gaya-gayaan, pasti ada lah. Ada poser. Oh, itu namanya poser ya? Poser. Oh iya. Ya, banyak lah, apalagi pakai tracer. Aku gitu. juga pernah lihat hijaber skate. Nah, itu gimana tuh tanggapanmu? Ada hijaber sih skate. Temen ada. Ada juga temenmu. Ada. Itu kalau menurut aku sih apa nggak mengganggu? Nggak tahu sih. Tapi kalau aku tanya, tanggapanmu sendiri soal fenomena hijaber skate ini gimana? Gimana ya? Ya baik lah kalau aku. Mau gimana ya kalau ntar aku bilang wah nggak boleh nih skate kok sama anak-anak ukti kan. Ukti in the skates yo. Ukti main skate haram ini nggak boleh lah.
Ya udahlah, emang Maksudnya stylenya. kalau main skate itu kan kita bergerak gitu kan. Iya, emang. Orang pakai baju pun pasti yang mudah bergerak gitu. Cuman kan kalau ukti ini maksudnya yang pakai hijab-hijab Iya. ini kan pasti panjang Panjang. gitu. Itu enggak sulit? Kamu lihat gitu. Tapi kalau temen itu ada yang hijab main skate juga jago itu kan. Jago juga Jago. ya? Duh. Ya tergantung orangnya sih. Oh iya. Sama kayak kalau kamu main apalah sepak bola. Nah, sepak bola juga kan ada yang Ada perempuan cuman kan ya gitu kan. pakaiannya kan juga ada yang proper untuk Oh iya nanti iya. tertutup, cuman Ya, untuk emang. bola juga ada Oh iya iya. gitu. Dari Nike pun udah ngeluarkan yang Hijab versi itu, ya. versi hijab gitu. Jadi kalau memang ukti memang mau main, pakailah pakaian yang udah proper Iya. gitu loh. Tapi kebanyakan kalau main latihan gitu nggak pakai gamis yang los gitu ya. Enggak, Enggak ya. cuma pakai pakaian kaos terus di ya Pakai- pakai long sleeve lah, Iya, pakai iya, long sleeve, ngerti. pakai celana ya. Hmm, Paling kalau pakai gamis buat acara-acara tertentu lah. iya betul. Nah, Aku juga pernah lihat, ya cuman kan aku cuman ngelihat gitu, nggak ngelihat dia ngelihat sekelas gitu. Dia memang pakai hijab gitu. Jadi aku mikir nih mainnya gimana gitu. Hmm. Tapi ya respect lah sama anak-anak perempuan yang main skate pakai Yoi. hijab. Dia menjalankan dua hal sekali. Wah, iya emang. Terus nih Cup, nih negeri kita lagi dilanda musibah gitu kan sama virus corona. Jadi masih bisa main atau main di rumah aja. Kan nggak boleh keluar. Kadang main di rumah tapi gimana ya? Kalau udah sama hobi itu nggak bisa sih. Kalau dikekang terus. Iya. Kadang main pagi jam 7 jam 6 main sampai jam 12 sambil terkena sinar matahari katanya kan. Oh iya. Ya, Berjemur. Nah, sambil berjemur katanya bisa menghilangkan virus corona. Yoi, berjemur. Iya, bisa sih main skate. Buat teman-teman yang pengen nyoba langsung aja ke Ucup. Waduh, Langsung aja di chat Cup. Mau latihan nih. welcome. Welcome. Udah berapa banyak anggota kalian? Wah, kalau anggota Anggota pasti ya, bukan anggota. Oh, yang gimana? yang pasti. sering main Yang sering main berapa orang tiap harinya? sekitar 7 sampai 9-an lah yang setiap hari main. Yang enggak setiap hari sih, yang kelihatan terus intens gitu loh mainnya. Oke. Terus kalau yang enggak intens apalagi pas Biasanya hari apa yang rame? Malam minggu? enggak, malam minggu malah sepi. Oh, yang sepi ya. Ramenya malam Senin. Malam Senin ya. Malam Senin biasanya rame. Berarti ini habis ini kamu ke sana? Enggak Atau lah, habis ini corona. Ikut aja dulu sama pemerintah. Yoi. Berarti minggu lah ya ramenya. Minggu lah, minggu pagi sampai malam rame. Terus kalau ada satu hari dalam setahun kayak hari skateboard, Hari spesial gitu ya. hari skateboard dunia lah Hari katanya. apa tuh? Hari apa, tanggal berapa? Tanggal 21 Juni. 21 Juni. Nah, Ya, oke. Terus kayak semua skater di Jogja, di Magelang ah. kumpul jadi satu. Oke. Itu kayak kira-kira ada 300-an lebih. Agendanya apa aja? Nganu keliling kota apa pakai skate Oh, keliling iya. kota. Terus ada fun game. Fun Terus game. ada merchandise yang dibagi-bagiin, hadiah. Pasti ada jual-jual spare part gitu. Kalau yang jual malah jarang. Oh, jarang ya? Jarang. Banyakan yang bagiin. Jadi kayak sponsoran gitu, Oh, ada iya. kaos bagiin, ada papan bagiin. 21 Juni. itu biasanya di mana aja? Titik-titik. Di setiap kota ada. Ya kalau Jogja yang tahun kemarin ada di Malioboro. Oh, oke. Malioboro. Oke. Catat tanggalnya. Ada mau nyari merchandise lah. Malioboro, oke. Berarti tadi terakhir di semester 1 ya. Semester 1. Berarti kan dari kelas 2 kelas 3 SMP Kelas 2 SMA, SMP pertamanya. SMP kelas 2. Enggak, yang kamu vakum itu Ah ya, dari kelas 3. 3 SMP ke kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu enggak ada megang sedikit pun. Ya megang tapi nggak intens. Oh. Paling kalau ada temen yang bawa skate ke sekolahan biasanya
Iya. kita minjem. Kamu sering ikut turnamen-turnamen gitu nggak, Cok? Belum berani. Belum berani. Belum. Kalau kata teman-teman, kalau mau ikut kompetisi paling enggak main 5 tahun lebih lah. Oh. Pengalamannya ya, jam Waduh. terbangnya harus 5 banyak. tahun. 5 tahun lebih. Wah. Terus selama ya nggak main skate dari kelas 2 udah nggak main sih aslinya. Oh, iya. Karena cuma sebulan mainnya. Terus temen nih ngajakin gambar, coret-coret di tembok. Selain skate itu juga Iya. kamu gambar-gambar di tembok. Gambar. Itu namanya apa? Street art, art street. Apa sih namanya? Street art. Street art. Ya. Hmm. Tapi aku lebih ke dulu lebih ke vandalisme. Bedanya apa street art dengan vandalisme? Bedanya Kalau apa? street art itu kayak kamu gambar, tapi izin dulu atau disuruh sama Ada orang. yang minta Nah, gitu. Mas, gambarin sini tembok ada kosong, ntar aku kasih cat Ya. sama makanan. Nah, itu Ya. street art. Hmm. Kalau enggak, kita yang nawarin diri ke mereka. Ya. Kayak, Mas, temboknya saya gambar ya, daripada kosong. Nanti beda di perizinan ya. Nah, kalau vandalis itu hit and run. Oh ya, betul. Hit and run. Jadi coret-coret udah selesai, ya udah kabur. Cuman gini, kalau street art aku liatnya keren-keren gitu. Ya namanya. Ada yang keren. Ya Terus gimana ya? kalau vandalism cuman coret-coretan aja gitu. Ya. Atau Soalnya memang kan- ada yang vandalism yang memang bagus gitu. Ya aslinya ada, tapi sekarang jarang sih. Dia kayak tahap apa gitu. Cuman satu warna, satu font, dan pokoknya nggak ada seninya gitu. Ya kan mereka nyarinya kuantitas bukan kualitas. Oh iya. Buat apa, besarin nama. itu besarin itu geng. gimana sih? Itu geng-geng gitu ya? Banyak ya, ada yang geng, ada yang individu, ada yang gimana itu, berdiri sendiri itu loh. Mereka tujuannya Jadi- nyari sensasi atau gimana? Kalau kata temen-temen udah bosen lah sama pemerintahan. Oh, jadi itu Biasanya- bentuk pemberontakan mereka gitu. Ya, Oh. salah satunya seperti itu. Soalnya kan banyak anak-anak seniman, anak-anak muda seniman, tapi belum dikasih ruang Untuk sama menyalurkan pemerintah. rasa seni Nah, mereka gitu. terus ya. mereka, kalau mereka mau beli kanvas, beli akrilik, itu Ya, kan ya. mahal. Ah. Terus daripada aku beli kanvas sama akrilik, mendingan aku beli pilok, coret-coret di tembok. Nah, tapi kan hasratnya terpuaskan Oh, iya. sebagai seorang kreatif. Iya, kreativator. Nah, Ya, itulah dia pokoknya. sebagai yang enggak Oh. ya seniman lah aslinya. Seniman ya. Seniman. Mhm. Oke, tadi Cok, sekarang kamu kan nyoret-nyoret Dulu sih, dulu. Dulu. Sekarang jarang. jarang masalahnya aku lebih ke vandalis, udah nggak gimana ya, udah nggak zamannya buat aku. Oh. Soalnya udah tua juga. Udah tua, kalau mau lari-larian juga. Berarti yang rata-rata vandalism ini Anak-anak SMP, anak SMP. SMP ke SMA. Oh, berarti kalau ini aku tanya, vandalism ini kaitannya dengan begal ada nggak hubungan kira-kira? Kadang ada. Seperti contoh kayak aku gambar di sana. Mhm. Gambar di sana dicoret atau ditumpukin sama gambaran orang lain. Nah, orangnya itu tahu siapa yang numpukin. Aku tahu siapa yang numpukin itu gambaranku. Oh. Nah, terus cari-carian lah orang-orangnya. Itu sebagai deklarasi perang gitu loh. Nah, Oh, biasanya gitu. Tapi ada juga yang ya udahlah, kalau karyamu lebih bagus gak apa-apa, ditumpukin kayak gitu. Jadi kayak wah, dia numpukin karya aku cuman karya lebih keren gitu. Nah, Jadi itu nggak terima. apa-apa ya. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Wah. Terus, kuantitas di atas kualitas. nah, Wah, kuantitas. shit. Tapi kalau anak-anak street art kayak mural gitu, respect lah gua sama Hmm. anak-anak seperti itu. Selain itu, kamu selain skateboard fokus apa lagi nih kamu, Cok? Sekarang baru mau bikin clothingan sih, tapi malah corona. Oh, kamu bikin brand. Bikin brand sama teman-teman. Apa nama brandnya biar kita taruh di deskripsi nanti? Wah, bentar lah. Bentar dulu lah, belum ada ya? belum keluar. Ntar kalau Aku juga punya udah- brand kok. Udah tahu belum? belum tahu apa namanya. Horizon.
Horizon. Langsung cek Nanti kita katalog. Cuman masih artikel 1 sih. Kita buat baju itu ada maknanya sendiri. Jadi setiap artikel yang kita keluarkan tuh kita sertakan maksud dan apa kesan dari yang kita taruh di baju gitu lah. Jadi kayak nggak sekedar wah desainnya Gambar aja, bagus. nggak sekedar gitu. Jadi ada maksud dan tujuannya. Dan sekarang kita lagi diskon 20% dan penjualannya mau kita donasikan gitu loh. Oh, gitu. buat ini korban-korban untuk corona. petugas garda terdepan. Oh ya. Rencana sih gitu. Tapi udah jalan. Masih rencana sih, masih cecetan sama teman-teman, masih desain postingannya. Dan lagi nih Job, kamu katanya mau bahas pengalaman hidup. Pengalaman. Ya itu. Oh itu tadi ya, skate itu ya. Skate lah. Kalau pengalaman apa yang mau Pengalaman dibagi? yang terkesan yang mau kamu ceritakan coba kira-kira. Kalau terkesan banget enggak, ya semuanya terkesan sih. Semua terkesan ya. Semua terkesan buat aku. Tapi kalau ada satu kejadian Ah, kayak aku kan lagi naik motor, iya. terus macet, jalannya macet, nggak sengaja nabrak orang tua sama anaknya, nabrak gitu, anaknya nengok, malah dia yang minta maaf, wah itu. Oh, padahal kamu yang salah ya. Padahal aku yang salah, wah. Ternyata masih banyak orang baik Iyalah, di jalan. Iya. Kalau memang udah nggak ada, ya kita lah berusaha untuk jadi orang baik lah. Kenapa Iya. enggak kan gitu. Dan lagi nih Cup, sebelum kenal gitu, aku lihat kamu tuh kayaknya ke gap berapa tahun gitu. Ke gap, Maksudnya Gap year. Iya, gap year. ya Kamu kan lulusan 2018 kan? Iya. Masuk 2018. 18. Cuman kok aku kesannya ngelihat kamu lebih tua gitu. Gua- Emang lebih tua ya? Cuman karena udah potong rambut jadi Oh, agak muda sih. karena gondrong. Karena gondrong. Karena Aku gondrong. sering dibilang gitu juga Iya, sebenarnya. emang. Tiba ada potong rambut, wah ini siapa nih? Ini siapa gitu. Ternyata 2008, kamu umurnya mau berapa tahun? Sekarang 20. 20 ya, 20 sama. tahun. Sama-sama 20. Cuman ya umur hanyalah angka. Murahnya angka, bener. Oke, Dicuk. Apalagi nih yang mau kita bahas? Apalagi yang mau kau sampaikan? Itu enggak first impression. Nah, First impression, kamu lihat aku atau aku lihat kamu? kamu lihat tahu. Ya itu tadi. Aku lihatnya kamu Gap kayak year. gap year lebih tua, ada gitu. Ya pokoknya anaknya kayaknya nih funky gitulah. Panggi. Gitu. Kalau kamu. Kalau aku lihat pertama kali di kelas, Ya. di kelas kayak wah anjing siapa ini? Di kelas maaf ya nih. Sorry. Ya nggak apa. Di kelas pertama kali lihat pakai sepatu boot, Yoi. sepatu gunung, jaketnya jaket gunung kalau nggak salah. Terus pakai carrier, tas backpack. pakai carrier, terus Hmm, pakai apa buff, ya. kayak wah ini anak mapalak sasar apa gimana ya? Gondrong lagi wah. Anak mapala banget ini. Anak Emang mapala banget. emang suka Enggak sih. nggak Cuman suka naik gunung? Aku suka naik gunung, cuman nggak seintens anak Mayapala. Gunung mana aja? Kalau aku belum terlalu banyak sih rekor aku. Masih 2-3 gunung. Di Medan itu ada namanya Gunung Sibuatan. Sibuatan. Nah, itu jalurnya dibuka setelah Gunung Sinabung meletus. Itu gunung itu jadi populer. Iya. Aslinya tuh gunung memang bukan untuk gunung pendaki. Iya. Jadi itu jalurnya masih perawan gitu istilahnya. Iya. Memang trek-treknya berat gitu. Pendakian dari kaki gunung hingga ke puncak itu diperlukan waktu 9 jam. 9 jam. Dari Ya, kaki lumayan gunung, lah, dari kaki lumayan. gunung itu Itu berapa Lu- mdpl? 2600 2700 kalau nggak salah. 2000. 2600 gitu. Itu memang jalurnya memang belum bersih gitu, Iya. masih hutan rimba banget, lumpur sepaha gitu, tanaman-tanaman. Lumpur sepaha Iya, di jalur. masuk iya. Gila. Kan Medannya tuh ada 3 jenis. Medan pertama itu masih jalan setapak yang tanaman-tanaman itu masih tinggi-tinggi. Ya, Masuk ke pertengahan itu udah kayak lumut-lumut gitu. lumut. Lumut.
Lumut di bebatuan atau? lumut pohon-pohon gitu Oh lah. ya tahu. Sampai ada akar yang di atas Oh gitu. iya. Vegetasinya masih. Vegetasinya udah kayak gitu. Terus naik lagi. Nah, itu udah mulai tanaman-tanaman apa ya istilah? Tanaman-tanaman puncak lah istilahnya Iya gitu. iya. Kayak Tuh. Edelweiss kayak gitu. Edelweiss itu masih ada, masih pokoknya masih jarang lah orang lewat situ. Itu gunung pertama itu berat Gunung banget. pertama. Gunung pertama itu sial. Terus gunung kedua. Gunung kedua di sini sih, Gunung Andong lah. Oh, Andong. Nggak terlalu. Andong 2 jam sampai puncak ya kan? Andong pulang hari pun bisa. Iya. Itu mah teman-teman. Iya emang. Sebenarnya aku tuh kesan Mayapala karena aku nggak tas lagi selain tas itu. Enggak, kalau enggak ada tas kenapa yang enggak usah pakai tas gitu loh. Kayak aku kan SMK. Nah, SMK. iya. Jadi SMK itu aku terbiasa bawa laptop. Ya. Itu kebawa sampai ke kampus. Emang kuliah. SMK jurusan apa? Multimedia aku. Multimedia. Jadi setiap hari bawa laptop, tiap hari praktek. Iya. Itu aku bawa sampai ke kuliah. Yeah. Mindsetku gitu. Jadi aku bawa laptop, sepatu buat itu. Itu lah aku pakai. Dan terakhir boom, setelah aku kayak pakai topi lagi. Iya, pakai topi. Karena rambut aku berantakan. Yeah. Mau sisir kayaknya lama banget Iya, nih. emang. Pakai topi aja lah, aku pikir gitu. Dan secara tidak langsung aku membuat style diriku seperti anak Mayapala. Cuman ya udahlah, gimana lagi. Aku cuman menikmati apa yang ada sih sebenarnya, Iya. enggak aku harus style kayak gini enggak gitu. Kirain anak Mapala Enggak. kesasar. Biasanya kan anak Mapala di gedung berapa itu? Gedung apa sih namanya? Enggak tahu. Ya, intinya di gedung BC, sebelah lah. BC, Nah, gedung BC, gedung BC. Ini yuk, sampai di gedung 4. Kok nyasar sampai Ya. sini kan? Aduh. Udah lagi kita udah mendekati menit ke-28. Wis. Cuk, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan? Kira-kira? Stay safe saja lah. Stay safe ya, okay everybody. Friends and whoever who listen this podcast, seperti yang kata Ucup sampaikan, stay safe, dengarkan apa yang pemerintah beritahu, tetap di rumah. Kalau memang nggak terlalu penting jangan keluar. Iya. Oke, itu aja podcast episode 7 bersama Ucup. Terima kasih Cup udah mau Siap. bercerita tentang skateboard dan kehidupannya. Alik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Auda Akbar Panjaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.